Halo sahabat Nirana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Bertemu kembali ya sama saya Nirana, dan hari ini tanggal 22 Mei tahun 2025 kita akan lihat kembali ya situasi terbaru di kawasan ibu kota Nusantara. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tonton video kemarin yang sudah saya tayangkan di kawasan inti Nusantara. Nah, kali ini kita akan coba melihat lagi ya di kawasan lainnya. Sambil kita akan membahas tentang komentar-komentar yang baru ya, yang komentar-komentar mulai ramai tentang mempertanyakan kenapa ya Presiden Prabowo belum juga mengunjungi kawasan ibu kota Nusantara. Jadi sambil kita lihat ya perkembangan di sekitar kawasan ini, saya akan coba membawa kalian semua untuk keliling ke kawasan hunian Polri dan BIN, lalu ke hunian ASN 3 dan juga ke embung yang sudah dibangun ya, yang sudah dibangun di kawasan ibu kota Nusantara. Kita akan coba mengulik ya, kita akan coba membahas tentang kenapa sih ya Presiden Prabowo belum juga mengunjungi ibu kota Nusantara. Jadi gini teman-teman, ini menurut saya ya, kita akan coba membahas ya menurut pendapat saya. Jadi ini menurut pandangan saya ya. Mungkin ya teman-teman, Pak Prabowo belum ada mengunjungi IKN karena masih fokus awal pemerintahannya. Mungkin lebih ke konsolidasi politik ya, ekonomi dan juga hubungan internasional. Jadi karena baru perpindahan antara kekuasaan presiden sebelumnya sama sekarang Presiden Prabowo. Jadi fokus awalnya itu mungkin lebih ke konsolidasi politik, ekonomi dan juga hubungan internasional. Itu pandangan saya ya. Jadi masih belum ada ke IKN. Terus juga ada mungkin juga ya strategi politiknya presiden ya. Kan kalau kunjungan ke IKN itu menjadi simbol besar ya. Nah, bisa jadi Pak Prabowo menunggu momen yang pas untuk datang ke sini. Jadi biar kunjungannya itu memiliki dampak politik dan media yang maksimal menurut saya ya. Dan juga ya teman-teman semua, ya pandangan saya ya, IKN saat ini mungkin bukan prioritas yang mendesak ya. Karena kan kita tahu ya, di tengah isu geopolitik yang saat ini, terus krisis pangan dan tekanan global. Jadi prioritas presiden kita saat ini mungkin sementara lebih condong ke pertahanan dan ekonomi domestik. Bagaimana menurut kalian semua? Dan juga bisa jadi gini teman-teman, kan IKN ini kalau kita lihat sebagai warisan dari presiden sebelumnya. Ya bisa jadi ya, mungkin ya pendapat saya Pak Prabowo ingin membingkai ulang IKN bukan sebagai warisan Pak Jokowi, tapi sebagian dari visi barunya untuk Indonesia. Ya nggak sih? Jadi kan selama ini kita itu ini warisan Pak Jokowi gitu. Mungkin bisa aja jadi nanti di framing dengan narasi baru bahwa ini menjadi visinya beliau terbaru untuk Indonesia. Kita nggak tahu ya siapa tahu aja. Kalau seumpama itu terjadi, mungkin kunjungannya nanti mungkin akan diiringi dengan pengumuman strategi atau narasi baru yang lebih sesuai dengan karakter kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Gimana menurut teman-teman semua? Terus juga kan ini ada banyak juga komentar-komentar, Bang, di sana itu pembangunan IKN masih jalan nggak sih gitu. Nah, kalau pandangan saya ya, menurut saya nih, kembali ini menurut saya. Kalau menurut saya yang ada di sini setiap kali ke IKN, ya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang kita lihat ya setiap video, ada pekerja-pekerja yang melakukan aktivitas, baik itu aktivitas yang baru di lokasi-lokasi di IKN dan juga mungkin tempat-tempat yang saat ini tinggal diselesaikan, finishing. Ya menurut saya jawabannya adalah ya masih jalan gitu. Apalagi kan sudah ada berita bahwa Presiden Prabowo sudah menyetujui anggaran lanjutan sebesar 48,8 triliun kan untuk tahap 2025 sampai 2029. Jadi menurut saya masih jalan gitu teman-teman. Tapi memang tidak secepat pada saat sebelum Agustus. Kalau pandangan saya ya meskipun ada pemotongan anggaran ya lewat Inpres 1 tahun 2025, proyek IKN ya menurut saya masih tetap berjalan. Jadi tidak ada indikasi ya, belum ada indikasi ya. Ya semoga aja tidak ada kalau proyek ini ditinggalkan gitu teman-teman. Jadi itu menurut saya ya teman-teman. Jadi kiranya ada pandangan teman-teman, silakan kita diskusi di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian semua? Oke, kita akan coba kembali ke arah video ya, ke arah video. Kita akan melihat situasi di video ini kan sudah saya ajak teman-teman semua tadi ke arah embung yang dekat BIN Polri. Jadi di kawasan ini kan nantinya akan ada lebih dari 60 embung. Saat ini yang sudah selesai kan 32 embung ya, dan akan dibangun lagi 30 embung lagi. Jadi 60 embung lebih yang akan ada di kawasan ibu kota Nusantara ini teman-teman.
Dan saat ini teman-teman semua, kita berada di lokasi hunian ASN 3. Ini saya akan coba putarin dulu di lokasi hunian ASN 3 ya. Dari sini juga tidak jauh ke lokasi hunian BIN Polri. Jadi saat ini ya, di video ini kita fokus ke 3 kawasan, yaitu hunian ASN 3, BIN Polri, dan juga embung yang tadi kita lihat ya. Kan embung nanti itu akan dibangun ya di kawasan IKN itu sebanyak lebih dari 60 embung kan yang akan dibangun. Saat ini yang sudah terbangun itu sebanyak 32 embung dan akan dibangun lagi sebanyak 30 embung. Oke teman-teman semua, kita akan coba kelilingin dulu di lokasi hunian ASN 3 ini sebelum kita nanti ke lokasi-lokasi lain ya. Kita juga nanti akan ke lokasi BIN Polri ya, dan juga rest area IKN ya. Buat teman-teman semua, disimak terus ya untuk keadaan hari ini. Kita akan melihat bagaimana perkembangan demi perkembangan yang terjadi di kawasan ini. Mungkin kedepannya ya, di masa depan bisa jadi kawasan ini sudah berubah. Apakah ini menjadi sebuah taman, sebuah jalan, atau gedung lagi ya. Semoga aja bukan gedung ya. Kalau harapan saya ini menjadi sebuah taman, karena ini dekat sama embung ya. Nah ini kan dekat sama embung. Dekat sama embung dan juga dekat dengan jalan nasional. Kalau dijadikan taman kan cantik ya nantinya. Tidak melulu gedung kan, karena kalau seumpama gedung lagi kan akan padat ya nggak sih teman-teman. Nah kalau taman itu menjadi tempat ruang terbuka hijau juga buat kita-kita ya yang bukan ASN. Kita bisa menikmati juga gitu ke kawasan-kawasan yang terbuka hijau ini di masa depan. Karena kalau gedung lagi kan takutnya di masa depan kita yang bukan ASN gitu tidak bisa mengakses gitu, takutnya ya. Ya semoga aja ya ada ruang-ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Kalau gedung kan itu untuk ASN kan, yang untuk gedung-gedung pemerintahan. Dan kemarin juga ada informasi ya, membuat saya juga sedikit senang gitu mendengarnya, bahwa akan dibangun juga hunian untuk masyarakat umum. Nah dengan adanya berita itu kita jadi berpikir lagi nih, yang tadinya mungkin orang-orang menganggap wah IKN itu untuk ASN sama pejabat aja. Nah ternyata teman-teman sudah ada berita terbaru tuh tentang pembangunan hunian untuk masyarakat umum. Pokoknya kalau sudah ada, mungkin saya juga orang pertama yang akan daftar nih untuk membeli, karena saya juga masyarakat umum ya, saya bukan ASN ya. Semoga aja kan saat ini permulaan akan dibangun 1 tower ya. Semoga aja nanti mungkin kedepannya akan dibangun-bangun lagi ya hunian-hunian untuk masyarakat umum di sekitar ibu kota Nusantara. Jadi kita-kita yang bukan ASN juga merasakan nih ya yang pembangunan yang dibuatkan untuk masyarakat umum, bukan cuma ASN sama pejabat-pejabat pemerintah yang saat ini kan memang dibangun kalau kita lihat untuk ASN sama pejabat pemerintah ya. Semoga aja itu terlaksana, kita bisa membeli rumah juga ya, membeli hunian juga untuk kita nikmati di masa depan. Mungkin anak-anak cucu kita juga menikmati ya gimana ibu kota Nusantara gitu dibangun dari nol gitu. Mungkin kita juga yang sudah melihat kawasan-kawasan ini bisa cerita sama anak cucu kita bahwa ya dulunya seperti ini nih kawasan ini, dan kita bisa membeli juga gitu, membeli dengan harga terjangkau. Kita juga bisa menghuni gitu di kawasan ibu kota Nusantara, bukan cuma untuk ASN juga, kita juga menikmati di sini gitu teman-teman. Itu sih harapan saya, semoga aja itu terlaksana dan lancar, itu harapannya.
Nah, ini kita sudah sampai di lokasi rest area, teman-teman, di rest area yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau teman-teman semua dari arah luar Kalimantan ya, mungkin turunnya di Balikpapan sebelum ke arah KIPP, kumpulnya di sini ya untuk menaiki bis listriknya. Di sini untuk mendaftar untuk masuk ke area KIPP ya. Di kawasan rest area ini, teman-teman ya. Nah, ini situasi terbaru di lokasi rest area Ibu Kota Nusantara. Kembali lagi ya, kita berdoa semoga Ibu Kota Nusantara lancar, semoga perencanaannya berjalan mulus ya, sesuai dengan perencanaan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah kota dunia untuk semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Amin. Saya Dian Rana pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf kalau kalian terganggu dengan ocehan saya hari ini. Pokoknya selalu doakan kita sehat semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam budaya.